Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NPM 10219058 dari kelas C1. Di sini saya akan merangkum semua materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 4 untuk memenuhi ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Untuk bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang definisi syahadatain. Syahidah memiliki arti yaitu menyaksikan, sedangkan syahadatan memiliki arti yaitu persaksian. Di sini memiliki dua makna menurut logat atau bahasa, yaitu yang pertama makna mustorik dan yang kedua makna murodif. Makna mustorik yaitu satu kata namun memiliki banyak arti. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah ini memiliki banyak arti yang berbeda-beda tergantung pada kalimat yang mengikutinya. Sedangkan makna murodif yaitu satu arti namun mempunyai persamaan kata. Di dalam Al-Quran ini banyak kalimat syahidah yang mempunyai persamaan kata. Lanjut ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini menjelaskan tentang kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Apa saja sih kedudukan syahadatain dalam syariat Islam ini? Yang pertama yaitu syahadatain sebagai rukun Islam yang pertama. Syahadatain bukan hanya rukun Islam yang pertama yang wajib kita yakini dalam hati, tapi kita juga wajib untuk mengamalkannya. Kita tidak bisa dianggap seorang muslim jika kita tidak mengakui akan syahadatain, karena syahadatain ini memiliki kedudukan yang pertama dalam rukun Islam dan wajib kita yakini dan kita akui. Kedudukan yang kedua yaitu syahadatain sebagai perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama yaitu kalimat la ilaha yang artinya menolak kesembahan selain Allah. Sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 54 yang artinya yaitu kami hanya menyatakan bahwa sebagian gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud ayat 54. Nah, itu disebut abaro. Lalu kalimat yang kedua yaitu illallah yang memiliki arti dan makna yaitu kita menerima hanya Allah lah sebagai sesembahan kita. Sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 55 yang artinya yaitu sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebut al-wala. Lalu kedudukan selanjutnya untuk syahadatain yaitu sebagai tujuan akhir dalam proses dakwah. Dakwah adalah bentuk usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau masuk ke dalam agama Islam. Lanjut ke bab yang ketiga yaitu menjelaskan tentang syahadatain dalam kehidupan manusia. Yaitu syahadatain merupakan syariat yang sangat penting karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadah juga merupakan perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilakukan sejak di alam ruh. Adapun tahapan kehidupan manusia. Tahapan yang pertama yaitu kematian pertama. Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia, Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Perjanjian ini disebut syahadah ruhiyah atau syahadah zurriyah. Lalu tahap kedua yaitu kehidupan pertama, di mana kita memulai hidup di alam rahim, lalu di alam dunia. Kehidupan di dunia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan kita lansia. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu kematian kedua, di mana kita meninggal dunia. Dan tahap yang keempat yaitu kehidupan yang kedua, dimulai dengan kehancurannya alam semesta, lalu hari kebangkitan, hari perhitungan, dan diakhiri dengan hari pembalasan. Lalu kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu
menjelaskan tentang hubungan antara rukun iman dengan rukun Islam. Kita jelaskan dulu rukun iman ya. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Lalu kita ikrarkan dengan lisan dan kita buktikan dengan amal ibadah kita secara nyata. Kita lanjut ke rukun Islam. Menurut lugat, al-Islam itu berasal dari kata aslama yang memiliki arti yaitu patuh, menyerah, serta tunduk. Dan orang yang patuh dan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala itu disebut muslimin. Rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima menunaikan haji. Lalu apa sih hubungannya antara rukun iman dengan rukun Islam? Sesuatu hal yang dibenarkan dengan hati lalu dengan keyakinan yang utuh itu terdapat pada rukun iman. Sedangkan sesuatu hal yang diikrarkan oleh lisan itu terdapat pada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Sedangkan rukun Islam yang kedua sampai yang kelima itu sesuatu hal yang kita amalkan dalam perbuatan. Jadi hubungannya yaitu iman itu akan terwujud jika kita melaksanakan rukun Islam. Lalu kita lanjut ke bab yang terakhir dalam video ini, yaitu bab yang kelima, menjelaskan tentang fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu fungsi individual. Syahadatain itu adalah syariat Islam yang dilakukan secara perorangan. Dalam fungsi individual ini ada 2 fungsi, yaitu membebaskan dosa masa lalu. Allah itu memiliki berbagai macam cara dan jalan untuk mengampuni dosa hambanya. Yang pertama yaitu dengan cara kita berdoa meminta ampun kepada Allah. Yang kedua yaitu melalui proses pertaubatan, dan yang ketiga yaitu melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Lalu fungsi yang kedua, fungsi dalam individual, yaitu membebaskan diri dari segala penjajahan. Kebebasan tersebut menghasilkan kemerdekaan jiwa manusia, terbentuknya sifat harmonis, serta sumber kekuatan dan ketentraman jiwa manusia. Lalu kita lanjut ke fungsi sosial. Dalam sistem masyarakat atau pranata sosial itu akan terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur. Yang pertama yaitu ikatan sosial, di mana bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Lalu unsur yang kedua yaitu transaksi sosial, di mana perjanjian atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Lalu unsur yang ketiga yaitu interaksi sosial. Adanya interaksi sosial, hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Lalu yang terakhir nih ada fungsi sosial muslim. Secara sosial, seorang muslim itu berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.